Innal hamdalillah alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la syarika lah wa la haula wa la quwwata illa billah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasulullah ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in. Bapak Ibu saudara sekalian, marilah kajian pada maghrib ini kita bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Ta'ala karena kula panjenengan bisa hadir di sini diparingi sehat walafiat, sehat walafiat jasmani dan rohani serta waktu yang sempat untuk bisa hadir. Boten kathah yang kados kula panjenengan yang bisa menyisihkan waktu untuk hadir ini. Untuk membangun takwa itu memang harus banyak mengaji, membaca sendiri, mendengarkan dari orang lain maupun sifatnya halaqah. Itu bisa. Karena kemarin dulu sudah kita pelajari bahwasanya takwa itu melakukan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala dan sekaligus menjauhi apa yang dilarangkannya. Posisi kita adalah belum banyak yang kita pahami, atau masih banyak yang belum kita pahami, dan masih banyak yang belum kita ketahui. Yang kita pahami tentang perintah itu apa saja, yang dilarang oleh agama oleh Allah Ta'ala itu apa saja. Karena banyak yang belum kita pahami. Oleh karena itu kita perlu mengaji. Karena setiap urusan hidup kita ini bisa bernilai ibadah kalau kita niat lillahi ta'ala. Malam hari ini akan saya sampaikan terkait dengan takwa. Kemarin kita sudah menyampaikan bahwasanya akhlak terhadap Allah itu ada 10 poin. Poin yang pertama dan terpenting adalah takwa. Karena apa? Allah perintahkan kepada kita dalam bekal mencari kehidupan yang baik di dunia dan akhirat itu hendaklah kita berbekal takwa ini. Nah, bulan yang lalu ini hampir 1 bulan persis ya, kita meninggalkan bulan Ramadan atau kita ditinggalkan bulan Ramadan. Rasanya masih relevan kalau saya ambil topik semacam ini. Serial lepas Ramadan, ukur diri dalam takwa. Perintah puasa kan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Kula panjenengan hafal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun di situ saya beri huruf merah agar kalian bertakwa. Kula panjenengan poso niku kersanipun kula panjenengan sami menjadi orang yang muttaqin. Orang bertakwa disebut sebagai muttaqin. Nah, muttaqin itu kan bagaimana? Monggo panjenengan sami berusaha untuk mengukur diri masing-masing. Aku iki poso saulan iki apa wis masuk semakin bertakwa apa turun? Itu kalau yang mengatakan orang lain itu tidak nyaman. Tapi kita sendiri yang ingin mengukur diri. Kira-kira seberapa? Terus bapaknya pekan lalu bertanya tentang keluarga masuk surga tidak ada. Saya ambilkan Qurannya ada sebetulnya. Sebelum sekalian, saya tunjukkan aja loh sekalian. Ini.
Surah Zukhruf ayat 70. Ke surga itu bisa bersama istri dan atau pasangannya. Tentu saja ada syaratnya. Ini contoh ya. Masuk surga itu bisa istri dan pasangannya. Kalau suami berarti sama istrinya, kalau istri sama suaminya. Surah Zukhruf ayat 70. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga, kamu dan istri-istri. Kamu digembirakan. Jadi istri di mana kita digembirakan waktu di dunia maupun di akhirat. Ada yang bertanya, kalau yang lain Allah itu berfirman, di surga nanti kita akan dijodohkan dengan bidadari-bidadari yang cantik, yang suci kan. Lantas ibu tanya, nah ibu-ibu wanita akan dijodohkan dengan siapa? Kan gitu ya. Karena Kanjeng Nabi sendiri menyampaikan kenikmatan surga itu tidak pernah atau tidak ada yang bisa dilihat di dunia ini. Panjenengan memiliki istri, dilayani dengan baik segala macamnya, sudah bangga sekali. Itu nanti kenikmatan di surga tidak hanya semacam itu. Dalam riwayat lain mengatakan istri kita nanti di surga menjadi istri kita, dibantu oleh para bidadari yang istri kita itu menjadi komandannya. Jadi istri kita yang solehah tetap menjadi pasangan kita, menjadi komandan dari para bidadari yang diberikan Allah Ta'ala untuk penduduk surga. Masya Allah. Jadi sini kita boleh masuk surga. Kalau Allah sendiri menyatakan bisa masuk surga bersama istrinya. Lebih jelas lagi ada dalam Al-Quran surah Rum ayat 22, yang beramal soleh mendapatkan kesudahan yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa atawuz zakah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum 'uqbat dar. Orang-orang yang bersabar demi mencari keridhaan Tuhannya, keridhaan Allah Ta'ala, kemudian mereka yang mendirikan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, sebagaimana orang bertakwa kan begitu ya, sembunyi terang-terangan baik dalam masa sempit maupun lapang, dan membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Ini juga bagian dari tanda orang masuk surga, membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Maksudnya surga. Penjelasannya berikutnya 23 dan 24. Jannatu adni yadkhuluha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salam. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbattar. Orang-orang yang berbuat baik tadi adalah masuk surga adil bersama keluarga surga. Mereka masuk bersama-sama orang soleh dan leluhur, pasangan-pasangan dan keturunan-keturunan mereka. Sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Hanya untuk apa? Menyatakan salam alaikum, semoga kalian selamat tercurah kepadamu. Karena kesabaran waktu itu di sini, itulah sebaik-baik tempat kesudahan surga. Jadi Bapak Ibu, dalam ayat yang lain sebutkan salah satu syarat keluarganya masuk surga adalah patuh terhadap tuntunan agama yang dipimpin sang ayah. Ayah itu adalah pemimpin dalam keluarga itu. Ini jelas kalian. Jadi kulo panjenengan kalau bisa memimpin keluarga kita dalam berbuat baik, dalam ibadah tadi ya, akan mendapatkan kesudahan yang baik. Apa itu? Surga, jannatul na'im.
Mudah-mudahan kalau panjenengan mendapatkannya. Ini menjawab dari salah satu jamaah Pak Sinten Pak Iskandar ya. Bisa sampaikan ya. Jadi Al-Quran surah Ra'd ayat 22 sampai 24 dan Zukhruf 70 bersama keluarga. Bapak-Ibu sekalian, Allah telah menentukan pada kita supaya hidup kita selamat itu dengan berpegang takwa. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 197, wa tazawwadu fa inna khairaz taqwa yattaquni ya ulil albab. Bahkan orang bertakwa digambarkan sebagai orang yang menggunakan akalnya. Akal sehatnya dipakai. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik bekal adalah takwa. Bekal untuk kehidupan mulia di dunia maupun di akhirat. Terus kalau panjenengan di dalam urusan hidup di dunia ini menurut agama saya bagaimana ya? Makanya kajian Nabi itu mimpin tunggu ya, Allahumma aslih lana dinana alami maqsadul akhir. Ya Allah, perbaguskanlah agamaku. Waslana dinana al-adi. Allahumma aslih lana Allahumma aslih dinana alami maqsadul amrina. Yang dengan agama itu untuk mengukur seluruh urusanku. Maksudnya urusan dunia. Perbaguskan agamaku karena untuk kemuliaan duniaku, mengukur urusannya. Allah tahu sendiri, Allah masih diri atau asmatu amri wasif dunia yang ma'asih wa akhirati al-imani majid hayat asrikul khair. Ya Allah, perbaguskanlah duniaku karena dunia ini untuk mengukur seluruh urusanku. Perbaguskan akhiratku karena ke akhirat itu kelak kami akan kembali. Yang dituntunkan di Nabi semacam itu. Nah, ini untuk mendapatkan takwa itu adalah melalui tuntunan agama. Makanya wa tazawwadu fa inna khairaz taqwa wa taquni ya ulil albab. Para manusia, bertakwalah kepadaku kalian yang memiliki akal sehat. Jadi orang bertakwa itu digambarkan sebagai orang yang memiliki akal sehat. Karena apa? Mencari apa yang baik dan mencari apa yang buruk. Yang baik dilakukan, yang buruk ditinggalkan. Itu orang bertakwa. Kalau panjenengan perintah Gusti Allah berbekal dalam kehidupan dengan takwa. Insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Yang penting yang belum tahu kita upayakan tahu. Kalau dasarnya itu Al-Quran dan Sunnah Nabi, kita niat sami'na wa ata'na. Kulo mireng, kulo taati. Insan yang terbaik itu orang yang mutakin, Bapak sekalian. Di dalam surah Al-Hujurat 13, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Allahu alimul khabir. Ini menyatakan wong sing paling bagus dalam pandangan agama, dalam pandangan Islam, bukan orang yang titelnya paling banyak. Katakan kalau derajat pendidikan itu yang paling tinggi kan profesor, guru besar. Terus kemudian kalau dalam fisik, wong sing paling menang fisiknya sempurna. Terus kemudian gagah gede dhuwur, kalau itu orang laki. Kalau wanita ya semacam itu, pokoknya yang ideal menurut fisiknya. Kalau masalah kehartaan, orang yang paling kaya. Kalau masalah anak-anaknya yang banyak dan soleh-soleh sama pandai-pandai. Tidak, di dalam Islam itu adalah orang yang mutakin. Ternyata orang yang mutakin yang disebut sebagai insan
melakukan apa yang diperintah Allah sekaligus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Melakukan perintah Allah misalkan dalam hidup masyarakat. Kemarin dulu sudah kita bahas ya, orang Islam itu menjadi pelopor orang yang harus berbuat baik kepada tetangganya. Jangan ada orang Islam yang bermusuhan dengan tetangganya atau dimusuhi tetangganya. Kalau tadi kita ingin bisa masuk surga bersama-sama dengan keluarga kita juga diajari. Ojo sampai pulau panjenengan membalas sesuatu keburukan orang lain dengan keburukan yang lain. Tadi kan ada salah satunya kita masuk surga bersama keluarga. Jangan sampai ada keluarga kita yang membalas keburukan orang lain dengan keburukan juga. Ini termasuk ini yang baru sudah saya sampaikan waktu membahas tetangga. Termasuk pulau panjenengan besok. Kalau ingin memilih pemimpin apa saja yang akan mengkoordinir pulau panjenengan, yang mengorganisasikan pulau panjenengan, pilihlah orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Ya tentu saja saya sempurna kaya Nabi boten sakit. Orang yang terpilih dalam akhlaknya, dalam budi pekertinya itu hanya Rasulullah SAW. Orang tidak ada yang bisa menyamai. Cuma tentu kalau panjenengan mencari sapa sing bisa berusaha nampak akhlaknya itu seperti Rasulullah. Sidik, amanah, fatonah. Misalkan di antaranya itu. Kalau berkata dia benar. Kalau diberi amanah janji, dia pegang janjinya dengan baik. Dia cerdas menyampaikan sesuatu balik, menyampaikan sesuatu yang baik dan mencegah sesuatu yang tidak baik. Itu diantaranya sifat-sifat Nabi. Nah, kalau nanti ada sifat-sifat semacam itu, panjenengan tidak usah dalam partai. Partainya apa? Partainya tidak usah. Orang yang tingkat ketakwaannya paling bagus diketahui. Tetap ada saja orangnya. Jadi kayak zaman sekarang ini ya harus pilih-pilihnya harus teliti ya. Itu mulai dari tingkat RT, RW, Dewan, Kabupaten Kota, Bupati Wali Kota, terus Gubernur, Dewan Provinsi, dan seterusnya sampai pimpinan kita yang teratas. Kalau ibu-ibu mulai ketua arisan, ketua persepuluhan, ketua PKK. Ibu-ibu berapa banyak korbannya ya? Guru-guru ketua arisannya mengikat membawa uang. Bahkan saya juga mendapatkan tadi ya, bendera masjid. Ada yang akhirnya lari membawa. Masya Allah, ini benar-benar jadi. Mungkin kita EAP mungkin tapi ternyata tidak. Setelah lama baru kembali lagi. Ini fakta ya. Orang muttaqin adalah tolak ukur sebagai orang yang terbaik. Kembali lagi, benjang baru sekali ya, pemilu belum pesan mau. Kenapa demikian? Ternyata umat Islam yang 87% ini dipesi oleh orang lain. Gara-gara apa? Umat Islam ada sih penting larang. Maksudnya, aku boleh suara 3 itu 1 second, mana sing 50, mana sing 100. Nyoblos seperti yang mereka kehendaki. Kalau dulu sekalian, hal-hal yang begini ini panjenengan jelaskan kepada orang lain juga. Minimal keluarga sendiri. Ojo sampai silih genje. So milih orang-orang di ini, orang-orang ini. Kalau milih person-personnya ini, kalau milih partai dari orang-orang yang baik itu di mana panjenengan pilih? Ini penting sekali karena kita sudah berapa puluh tahun ya, mulai dari pemilu langsung ini kita kan sudah tidak karuan semuanya kehidupan kita,
politik ketimbang agama. Orang mutakin yang tertinggi derajatnya di sisi Allah maupun di sisi manusia. Ini perlu kita ketahui ya. Kenapa kok kita pengen menjadi orang yang mutakin? Nah ini sudah kemarin dulu kita bahas bahwasanya takwa itu takrifnya, terjemahannya menopo. Seseorang yang memelan dirinya dari segala sesuatu yang mengundang kemarahan Tuhannya dan dari segala sesuatu yang mendatangkan kemudaratan baik bagi dirinya maupun orang lain. Persis juga Al-Ghazali menyampaikan mengikuti perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Cukup sama maksudnya. Bapak Ibu sekalian, Allah itu menginformasikan kepada ulama belajar. Orang bertakwa kalau orangnya banyak, Allah menjamin di situ akan muncul kemakmuran. Ini kita dikali Gusti Allah, firman Allah. Cuman kita membuat atau mendapatkan atau menjadikan suatu komunitas masyarakat takwa itu gimana gampang. Karena apa? Wong Jawa atau rambut podo ireng. Tapi sini sirah itu beda-beda dewe-dewe. Nilai baik buruk itu kalau dia bukan berpedoman pada agama tidak sama. Baik menurut si fulan ini, baik menurut si ulama ini dan seterusnya. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96 nyatanya A'udzubillahi minasyaitonir rajim walau anna al-qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini jelas ya. Jikalau sekiranya penduduk suatu negeri itu mau beriman dan bertakwa, iman yang berbuat iman yang 5, yang 6 ya, berbuat iman yang 6 itu dilakukan dengan baik dan bertakwa, melakukan apa yang diperintah dan menjaga larangan yang dilarang, pastilah kami Allah akan melimpahkan pada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Ini kunci yang terakhir. Nah, Allah itu maringi sesuatu yang kita tidak senang. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Ternyata kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Yang namanya siksa dari Allah bukan hanya fisik. Siksa perasaan, siksa pikiran, juga bentuk siksa-siksa yang lain. Wong dodolan ora payu-payu, ora bandi-bandi, bagian dari siksa. Kita perlu introspeksi bagaimana ketakwaan kita melakukan apa yang diperintah Allah, menjadi apa yang dilarangkannya. Kembalikan ke situ. Panjenengan perlu juga membuka cakrawala, maksudnya pastilah kami akan bukakan, akan limpahkan berkah yang datang dari langit maupun yang muncul dari bumi. Langit itu kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran sebagai atap, bumi sebagai hamparan untuk kita tinggal. Langit dan bumi itu saling mempengaruhi. Apa yang dimaksudkan dengan barokah dari langit? Dari langit ada atmosfer. Dari atmosfer itu juga ada matahari. Dari matahari itu muncul ada angin, ada panas, ada dingin dan seterusnya. Yang mempengaruhi makhluk-makhluk di atas bumi. Sehingga hubungan antara langit dan bumi tidak bisa dipisahkan kalau ingin mendapatkan kebaikan. Dari langit katanya itu ada Allah. Dari bumi ada upaya. Di dalam statistika doa orang yang tawakal, orang itu di bumi berusaha melakukan apa yang dicapai, baik itu fisik maupun psikis, lahir maupun batin, berusaha untuk melakukan. Dari langit kita ketetapan Allah Ta'ala,
Makanya secara fisik, secara lahiriah orang itu berusaha, namun tidak lepas ketetapannya dari Allah. Makanya selain berusaha juga berdoa. Ya Allah, saya lakukan ini semata-mata untuk mencari rezeki-Mu ya Allah. Bimbinglah kami untuk mendapatkan rezeki yang halal, yang barokah untuk kehidupan kami bersama keluarga. Berdoa semacam itu Allah yang memberikan. Yang memberikan. Jadi umpama dibuat upaya gitu adalah ini garis lurus berusaha, terus garis tegaknya itu berdoa, terus kemudian garis turunnya itulah ketetapan Allah, apa yang kita dapatkan. Nah, terus itu ya zikirnya orang yang bergoyang-goyang kepalanya itu menurut Al-Ghazali kan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi la kanan terus kemudian la ilah ke atas. Karena gitu ya, tapi terus orang keliru goyang-goyang ini itu malah kayak orang Yahudi. Orang Yahudi kata Rasul ada 3 sifat orang Yahudi. Yang pertama kalau berdoa dia bergoyang. Yang pertama itu suka menggapai masjid. Aku tuh ini dari apa sajadah di sini masjid pokok aku lagi apa biasa di sini misalnya itu orang Yahudi dulu kan sebelum perintah Rasulullah diperintahkan sholat itu di Makkah itu di sekitar Ka'bah itu kan sudah digunakan untuk sholat. Termasuk orang Yahudi itu suka mengkapai sholatnya orang yang beda, menyembah patung-patung yang ada di depannya terbuat dari roti macam-macam. Habis itu sholat disembah dimakan. Terus kemudian selain mengkapai masjid, kalau berdoa goyang-goyang. Terus bukan tadi ya, mengisyaratkan orang yang dikir tadi mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kalau tidak ngerti caranya itu akan begini-begini semuanya. Terus yang ketiga kalau salam tangannya kopat kami seperti berbagi. Ketiga ya, ini tangannya ada yang begini, kalau salam kanan tangannya begini, salam kiri tangannya begini, terus kemudian cetut-cetut ya. Itu saya pernah baca dalam buku Fatwa, salah satu atau sifat orang Yahudi semacam itu 3 macam itu. Kita kembalikan, orang mutakin itu dijamin Allah Ta'ala mendapatkan kemakmuran yang datang dari langit maupun dari bumi. Dari langit ada sinar matahari, ada angin, ada atmosfer, udara, dan sebagainya. Dari bumi ada tanah yang subur, ada air dalam bumi. Itu kemudian menumbuhkan berbagai macam tanaman untuk diberikan rezeki untuk manusia. Dalam arti rezeki untuk bisa dikonsumsi. Bukan satu manusia, seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Jelas Bapak sekalian. Pokoknya medeni ini sami-sami tak kuasa kampung enak-enak. Cuma gak bisa kampung yo pokoknya tadi. Kalau antar yang mendengar, ayo salam. Saya salam. Wah sampai aku titip aja ada saya gitu ya. Masya Allah. Tapi jangan dimusuhi sekalian ya, karena orang itu tingkatan dari pemahaman masing-masing. Kita berhubungan baik dengan mereka. Karena kita baik, kemudian mereka kita jauh. Di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr, orang bertakwa itu harus membuat rencana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok di sini ditekankan ke akhirat, tapi bisa juga diartikan untuk dunia kita. Untuk dunia kita. Karena di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 15 Allah itu mengingatkan kepada kita, para
Itu di dalam Mulai ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna semastaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'a bima kanu ya'malun. Wa wasayna al-insana biwalidayhi hamalathu kurhan wa wad'an wa hamluhu wa fisaluhu fi salasina shahra hatta idza balagha ashaddahu. Pada saat mereka sudah usia 40 tahun, maka mereka mulai berpikir untuk mendoakan orang tuanya, mendoakan anak-anaknya, memikirkan keluarganya. Kata orang mengatakan usia 40 tahun itu kelahiran yang kedua. Mestinya sudah matang ya. Kalau kita nikah usia 25 tahun, misalnya anak sudah 15 tahun, sudah mulai menginjak dewasa, laki maupun perempuan. Dan itu harus kita perhatikan, bagaimana pendidikannya, bagaimana ibadahnya. Karena usia-usia itu adalah usia-usia puber yang dia itu mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Dilihat bagaimana temannya. Nah, itu termasuk pulau panjenengan, Mas Panjenengan. Ya saudara kita. Ini Pak Jenderal soal astagfirullah. Iya. 53 tahun. Tadi kan kok 40 tahun. Pak Rafi yang tahun tahun. Bisa mengukur 4 ya. Sudah memperhatikan putranya ternyata. Untuk menghormati dengan baik terhadap kedua orang tuanya, mendoakannya dan memperhatikan anak-anaknya. Panjenengan bersani sekarang ini. Kalau orang itu bapaknya itu usia 40 tahun, anaknya kok tidak soleh, tidak sopan di masjid, sampai nanti dia lebih dewasa lagi nggak mau masuk masjid. Perhatikan itu semuanya. Kalau 15 tahun belum bisa baca Quran, orang tuanya tidak perhatikan, seakan itu nanti. Panjenengan bisa coba sekitar kita saja. Wis sepuh, mungkin dulu waktu usia 40 tahun tidak belajar baca Quran, wis sepuh. Ya wis sholatnya bagus, sudah bagus ya. Tapi sampai di rumah meneng mendadak, dengar TV sampai ngantuk. Karena apa? Tidak bisa baca Quran. Kalau bisa baca Quran, selesai dari masjid pulang sholat bagian, kemudian baca Quran pelan-pelan. Kartu dapat. Seakan saya melihat ada orang tua dan bisa baca Quran. Silakan belajar ya, silakan belajar. Didik apa-apa. Yang jelas memang kalau sudah sepuh itu belajar untuk menghafal itu buat betul-betul berat. Saya juga merasakan. Makanya kalau saya ngaji kalau nggak pakai kerpean begini ini nggak berani mas kalian. Kadang hafal surate, kapal ayatnya lali surati, lali ayatnya. Kapal ayatnya lali permulaan surat itu. Jadi kalau sudah sebagian tambah usia, Mas Alban, apa pula Pak? Sudah termasuk memperhatikan putra-putranya, ya, bagaimana untuk masa depannya. Nah, orang yang bertakwa itu merencanakan itu semuanya untuk masa depannya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Anakku umur 15 tahun kok orang tuanya kok gak bosok, gak ngerti belas. Bagaimana caranya? Anakku wis umur 15 tahun, ibunya puasa hasa kok meneng aja. Ya kan? Kalau kita nikah umur 25 tahun, saya alhamdulillah sudah 25 tahun, sehingga pensiun sudah lunas, anak saya kapan semuanya. Ternyata mereka apa yang Rasulullah itu hikmahnya banyak, besar sekali. Bapak Ibu, silakan nanti kalau berpikir putra-putranya suatu usia 25 tahun, 20 tahun, segera sebelum nikah. Kalau dia penghasilannya sedikit, Allah berjanji ya, dalam surah An-Nur itu akan dimampukannya. Itu bagian dari rencana kita. Orang bertakwa itu
membuat rencana untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kalau ini ditekankan, ya, hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Ya memang tekanan utama hari esok itu akhirat. Karena apa? Satu hari di dunia, 50.000 tahun di akhirat. Bayangkan itu ya. Kenikmatan di dunia tidak ada apa-apanya. Kenikmatan dunia itu ibaratnya air tangan kita dimasukkan ke air, dilepas, habis. Di akhirat tidak begitu. Allah memperbandingkan agar kita mengutamakan untuk kebahagiaan akhirat. Tidak ada waktu terlambat. Apalagi kalau panjenengan Yesus terlambat seperti kape. Itu kalau Nabi Ibrahim kan itu ya. Allah sudah berikan peringatan buat kalau panjenengan rambut putih itu sudah alamat untuk segera bertobat. Karena tidak lama lagi akan masuk kubur. Kita tentu ingin yang husnul khotimah. Nek boten saya setengah ya kalau sampean muga-muga husnul khotimah kula pengen pas salat sujud niku Allah mencabut nyawa saya. Kula pengen benjing pas ngaji Quran niku Allah mencabut nyawa saya. Jadi bagus. Kula pengen pas adzan niku malaikat datang mencabut nyawa saya. Itu jelas-jelas husnul khotimah. Dan terus kalau berjalan jangan sekali-kali menolak kebaikan. Lakukan kebaikan itu dan mudah-mudahan Allah nanti mencabut nyawa kita dalam kondisi kita melakukan kebaikan. Sebaliknya jangan dicoba kita nyoba-nyoba melakukan hal yang buruk atau hal-hal yang berlaku dosa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah meneliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Terus Gusti Allah itu apapun yang kita lakukan, ucapan maupun sikap dalam Al-Quran, apa yang kau lahirkan dan apa yang kau sembunyikan, Allah itu Maha tahu. Apa yang kita lahirkan maupun yang kita sembunyikan dalam dada Allah Maha tahu. Nah, ini hal demikian ini perlu ya kita sampaikan kepada anak-anak kita agar apa? Anak kita itu tidak baik waktu dalam rumah saja. Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Sehingga kalau mereka itu benar-benar takut pada Allah, maka di rumah maupun di luar rumah juga sama-sama akan menjadi anak yang baik. Di dalam Al-Imran 120 ya, orang yang mutakin tertipu terjaga dari tipu daya musuh. Sampai jadi itu bagus. Sampai jadi itu 23. Terus kemauan ini orang mutakin terjaga dari tipu daya musuh. Al-Baqarah 105. Orang mutakin itu yang menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran. Nah aku ini Al-Quran ini apa ya? Boleh atau tidak? Merupakan perintah atau larangan. Itu orang mutakin ayat 1-5 ya. Model mutakin ya. Surah Al-Baqarah ayat 107. Pengukur tanda orang bertakwa. Nah, ini kita masuk tadi mengukur kita ukur. Laisal birra tuwallu wujuhakum qibal masyriqi wal maghrib dan seterusnya. Ya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Ini dulu sejarahnya orang Nasrani dan Yahudi. Orang Nasrani kalau beribadah menghadap ke timur, orang Yahudi menghadap ke barat. Bukan itu ya. Rasul bilang, akan tapi sebenarnya kebajikan itu ialah beriman pada Allah ya. Amal yang tadi, kemudian termasuk malaikat berbuat iman itu ya. Kemudian memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya. Yang boleh saya sampaikan, kerabat itu sesuatu yang dekat dengan kita. Tapi kerabat yang paling utama adalah yang satu nasab. Sak sedulur sendiri, mbah, ibu, bapak, ibu ya. Itu lebih utama. Kalau kita membantu kepada kerabat kita itu dua pahalanya, pahala sedekahnya ada, pahala silaturahminya ada. Terus kemudian kita juga menyayangi, menyantuni anak yatim,
musafir, memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta. Jangan disia-sia Bapak Ibu sekalian, setiapkan di rumah kita itu bagian dari antara yang minta-minta. Jadi usir-usir terus ada perintahnya ternyata ya. Ya memang kita tidak senang kalau sing jalur ikut tok kayak rumah kita itu menjadi langganan. Ada orang itu ya. Jadi setiap 2 hari sekali atau 3 sekali mesti diparahi orangnya. Kalau orangnya itu masih sehat, kadang-kadang kita nggak ikhlas saja. Lebih baik kita beli sesuatu anak yang jualan, karena itu mendorong mereka untuk lebih giat lagi dalam berusaha. Ya, peminta-minta dalam Islam kan fakir miskin yang terhormat itu adalah yang tidak meminta-minta. Ya, gitu. Ini pengukur. Nah, tadi orang pertama. Kemudian ya, juga melihara bahasa sekarang ada mendirikan sholat, orang yang sholat yang baik ya, itu juga bagian orang pertama, dan membayar zakat sudah bagian, dan orang-orang menepati janjinya benar, orang yang amanah. Ini anggota dewan. Atau apa saja, Nabi itu sebut orang yang amanah karena apa? Tidak ngomong di titik sembarang itu dijaga dengan baik. Orang-orang yang sabar dalam kesempitan, ya, penderitaan dan dalam peperangan, mereka itu orang yang benar imannya, dan mereka itu orang yang bertakwa. Ini surah Al-Baqarah 177. Monggo nanti kita pelajari lebih lagi ciri-ciri atau tanda-tanda orang. Kita ukur diri kita. Ya. Apa sudah sayang dengan fakir miskin, memberikan sesuatu yang baik kepada orang yang minta-minta dan seterusnya. Saya kira yang sudah sampaikan. Waktu tanya jawab. Sadar ya. Jadi kalau tidak ada begitu, apabila juga ingin melaporkan kalau ada keliru dan salahnya, hilafnya saya mohon maaf, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita. Mari kita akhirkan Dr. Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.